Pak, terkait dengan penjagaan hari ini Pak, bagaimana bisa berikan komentarnya sedikit Pak? Untuk penjagaan hari ini tetap sama sesuai tanggal 8, kita sudah jalan tanggal 8. Jadi yang jaganya itu tetap protokol kesehatan untuk masuk di Pasar Mardika. Itu yang pertama tetap pengecekan suhu, penggunaan masker, kalau itu cuci tangan. Kalau kata di sini di backup oleh TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana, dan mungkin rekan-rekan kesehatan yang standby di satu tempat. Oke Pak, ini kan PKM udah mulai hari Senin kemarin Pak. Ini sampai tanggal berapa dan titik-titik mana aja yang dijaga oleh Satpol PP dan polisi Pak? PKM jalan tanggal 8, khusus untuk di wilayah Mardika itu ada 6 pos Pak. Ya. Khusus wilayah Mardika dan pos itu protokol kesehatan di pasar. Pos pertama itu di pintu masuk, pos ketiga di gereja Betel, pos keempat di depan Hotel Lamans, pos kelima di Puskesmas Rinjali, pos 6 di Jembatan Batu Merah Pak. Oke. Nantinya kalau misalnya warga tidak mendapatkan masker atau tidak melakukan SOP Pak, bagaimana tindakan dan sikap Bapak yang akan dilakukan oleh warga yang tidak memakai masker? Siap, untuk sementara kita berikan teguran baik lisan maupun lisan. Kalau ada pelanggaran yang kedua, kita pakai sanksinya sudah ada di Perwali, yaitu sanksi administrasi. Ada sanksi sosialnya, mungkin sapu jalan, gitu Pak. Oke Pak, terakhir Pak, harapan Bapak ini kan banyak kontroversi Pak. Siap. Perwali nomor 20 tahun 2020. Nomor 16. Nomor 16 tahun 2020. Itu menurut Bapak, pandangan Bapak bagaimana? Apakah pemerintah Kota Ambon sendiri memihak warga kecil atau tidak Pak? Dan jelas begini Pak, ini kan pandemik. Ya. Jadi pemerintah berharap untuk menurunkan angka penyebaran di wilayah Kota Ambon yang terus meningkat. Itu upaya pemerintah Kota Ambon dalam upaya menekan angka penyebaran virus ini, maka dibatasi pergerakan kegiatan masyarakat. Jadi kegiatan di masyarakat di Pasar Mardika ini dimulai pada pukul 5.30 pagi sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Timur, jam 4 sore. Oleh karena itu pemerintah Kota Ambon terus berupaya sehingga kita dapat menangani peningkatan kasus penularan COVID-19 di Kota Ambon, khususnya di Pasar Mardika dan sekitar. Ciptakan situasi yang tidak kondusif, ya kan? Kita harus pahami betul itu masyarakat ya, yang saat ini berduka. Ya, kita harus pahami betul itu, Pak Wali. Ya, secara psikologi mereka itu habis energi, ya, terkikis mereka punya mental, ya, bisa-bisa stres. Kira-kira bagaimana, apakah sudah efektif atau ada hal-hal yang bisa dikaji? Ya, saya kira Perwali nomor 16 tahun 2020 adalah kebijakan. Sebuah kebijakan wali kota yang tertuang di dalam peraturan wali kota yang kita kenal atau santer dikenal dengan PKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Ini adalah sebuah kebijakan yang normatif, tidak efektif. Tidak efektif. Karena apa? Karena Perwali ini adalah sebuah jembatan untuk menuju penerapan PSBB yang merupakan usaha, ya, yang merupakan usaha atau langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperlakukan penerapan PSBB. Dan menurut informasi, PSBB itu sendiri sudah ditandatangani oleh Menteri Kesehatan. Ya. Dan ini adalah langkah yang berhasil diperoleh oleh pemerintah kota dalam hal ini untuk penerapan PSBB di Kota Ambon. Dan ini nantinya akan bertabrakan antara PSBB, PKM, dan juga PSBR. Ini adalah aturan dasar yang diimplementasikan sehingga
dilaksanakan oleh rakyat, oleh masyarakat. Dan ini faktanya untuk berada pada tahapan-tahapan selanjutnya yang diinginkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintahan sendiri, itu mengharapkan bahwa ke depan akan diterapkan new normal, artinya kehidupan baru, hidup baru di dalam kondisi yang seperti ini. Dan ini sudah diterapkan oleh Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Dan ketiga gubernur itu sudah mendapatkan sandang predikat terbaik di dalam menangani masalah COVID-19 ini. Mereka berhasil. Dan keberhasilan ini perlu dicontoh oleh pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon. Kenapa tiga daerah itu bisa berhasil? Ya kan, dalam jumlah penduduknya yang begitu besar. Kita di Maluku ini 1 juta lebih, Kota Ambon hanya 300.000 lebih jumlah penduduknya. Masa kita tidak bisa menangani persoalan memutus mata rantai COVID-19 ini? Saya ikuti perkembangan dari bulan Maret sampai dengan awal Mei, itu keadaan Kota Ambon itu landai. Ya, PDP juga tidak begitu meningkat. Ketika itu hanya baru 9 ya yang PDP. Yang meninggal baru berapa orang? Kalau tidak saya baru 1 orang yang meninggal. Ya kan, sekarang apa yang terjadi? Sudah 300 lebih. Masya Allah, ini luar biasa ini. Ya, luar biasa ini. Apakah ini sebagai masyarakat mau dikatakan pemerintah gagal? Ya, atau perlu dievaluasi kinerja? Sehingga begitu membludak, begitu meningkat. Ya, PDP-nya meningkat. Ini ada apa? Tanda kutip, ini pertanyaan. Padahal begitu besar anggaran yang sudah dikeluarkan dong. Ya, begitu besar anggaran ya yang sudah dikucurkan. Tetapi nampaknya, faktanya, ya, pasien ya masih semakin membengkak, ya, semakin membengkak. Ini persoalan. Ya, sistem regulasi yang ada ini perlu dikaji ulang oleh pemerintah. Di mana letak kesalahannya? Ya, terus sehingga ini bisa terjadi. Kalau kata gubernur, kenapa dia membengkak? Karena mungkin situasi dingin atau situasi hujan. Ya kan? Kalau dulu dia katakan bahwa ini panas. Ya, saya juga sependapat. Tak kala itu, saya sependapat ketika itu. Ya, karena situasi 36 derajat Celcius Maluku dalam keadaan panas, maka tentunya akan mempengaruhi virus itu tidak bisa. Dan saat ini musim hujan, beliau katakan bahwa perkembangan atau melonjaknya atau meledaknya itu pasien karena situasi dan kondisi, yaitu situasi hujan. Ini salah satu jawaban dari Bapak Gubernur. Nah, tetapi ini juga perlu dikaji. Ya, seperti itu. Jadi terkait dengan PKM ya yang sudah diterapkan oleh pemerintah kota dalam hal ini, ya, ini perlu juga dievaluasi oleh pemerintah kota. Karena begitu diterapkan terjadi demo besar-besaran, baik yang dilakukan oleh PKL, baik yang dilakukan oleh masyarakat, dan juga oleh sopir-sopir angkot maupun supir trek. Ya, ini perlu dievaluasi. Kenapa demikian? Dalam situasi yang seperti ini, Pemkot tidak harus menciptakan situasi yang tidak kondusif. Tidak harus menciptakan situasi yang tidak kondusif. Ya, saya tegaskan ya. Pemkot tidak boleh menciptakan situasi yang tidak kondusif dalam kondisi. Kenapa? Regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini perlu dievaluasi kembali. Seperti waktu aktivitas pedagang kaki lima. Ya, itu kan batas akhirnya sampai jam 4 sore atau jam 16.00. Ya, ini perlu dievaluasi. Kenapa perlu dievaluasi? Tanpa batasan pun, tanpa batasan pun itu mereka sudah mengalami kewalahan. Pendapatan mereka berkurang. Kenapa? Karena orang semua taruh di rumah, tidak beraktivitas. Ya, ini. Apalagi kalau sudah diterapkan batasan-batasan dengan waktu yang seperti begitu. Ya, ini lebih
memprihatinkan, lebih menggelisahkan masyarakat, terutama PKL. Mereka resah. Kenapa mereka resah? Karena pendapatan mereka turun signifikan. Ya. Kenapa turun? Karena aktivitasnya tidak seperti tatkala normal. Kan begitu. Nah ini adalah akibatnya. Ya. Lalu kemudian angkot juga, ya, dibatasi dengan sistem genap ganjil. Ya, akibatnya terjadi demo. Ya, kenapa mereka demo? Karena mereka tidak puas, mereka tidak sepaham dengan regulasi yang ada. Ya, angkot pada saat PSBR diterapkan itu sudah dibatasi penumpangnya, ya kan? Itu sudah dibatasi sejak itu. Ya. Lalu kemudian sekarang juga dibatasi dia punya jam, ya, dibatasi jamnya. Ya, dibatasi jamnya. Nah, ini persoalannya. Ya, oleh karena ini perlu dievaluasi. Pemkot perlu mengevaluasi Perwali nomor 16 tahun 2020. Ini perlu dievaluasi. Ya, sehingga tidak menjadi problema umum yang terjadi di masyarakat kita, yang dampaknya akan tentu berakibat kepada masyarakat.